Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi pengurusan jenazah. Materi ini diajarkan di kelas 11 SMA atau SMK semester 1. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang pasti kematiannya. Tidak ada satu manusia pun yang abadi. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ketika seorang muslim meninggal dunia, maka kewajiban bagi setiap orang di sekitarnya ialah melakukan pengurusan jenazah sesuai dengan syariat Islam, yaitu pertama, memandikan jenazah, kedua, mengkafani jenazah, ketiga, menyolatkan jenazah, keempat, menguburkan jenazah. Hukum dalam pengurusan jenazah ialah fardu kifayah. Artinya, orang-orang sekitar wajib melakukan tata cara pengurusan jenazah yang dimulai dengan memandikan, menyolatkan jenazah sampai dengan menguburkannya. Namun apabila di antara mereka tidak ada yang mengurusi jenazah, maka semuanya akan mendapatkan dosa. Apa yang kita lakukan ketika menjumpai orang yang baru meninggal? Pertama, hendaknya mata jenazah ditutup atau dipejamkan, kemudian mendoakan dan memintakan ampun atas dosanya. Kedua, seluruh badan jenazah hendaknya ditutup dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan auratnya. Ketiga, jenazah ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Keempat, diperbolehkan untuk mencium si jenazah bagi keluarga-keluarga atau sahabat yang berduka cita atas kematiannya. Pengurusan jenazah yang pertama yaitu memandikan jenazah. Syarat jenazah yang hendak dimandikan yaitu pertama, beragama Islam, kedua, ada tubuh si jenazah, ketiga, tidak mati syahid. Adapun orang yang berhak memandikan jenazah, pertama, jika jenazahnya seorang laki-laki, maka harus dimandikan oleh kaum laki-laki atau mahramnya. Begitupun sebaliknya, jika jenazahnya seorang perempuan, maka harus dimandikan oleh kaum perempuan atau mahramnya. Kedua, jika tidak ada mahram, maka ditayamumkan. Ketiga, didahulukan keluarga terdekat. Cara memandikan jenazah. Pertama, menggunakan kain penutup. Kedua, dilakukan di tempat yang tertutup. Ketiga, jenazah diletakkan di tempat yang tinggi seperti papan kayu atau lainnya. Keempat, pakaian jenazah diganti dengan pakaian basahan. Kelima, membaca niat sebelum memandikan jenazah terlebih dahulu. Keenam, menekan perut si jenazah dengan pelan agar kotoran yang berada di perut jenazah bisa keluar. Ketujuh, membersihkan mulut dan hidung si jenazah lalu mewudukannya sebagaimana wudunya orang hidup. Kedelapan, siramkan air ke bagian tubuh sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian sebelah kiri. Kesembilan, memandikan jenazah dengan air sabun, kemudian terakhir dengan air yang sudah dicampur wangi-wangian. Ke-10, disunahkan membasuh 3-5 kali. Terakhir yaitu keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan kain sehingga tidak membasahi kain kafannya. Pengurusan jenazah selanjutnya yaitu mengafani jenazah. Dalam mengafani jenazah, kain yang digunakan untuk jenazah laki-laki minimal selembar dan sempurnanya 3 lembar. Dan untuk jenazah perempuan, kain yang digunakan yaitu 5 lembar.
Hamparkan kain kafan selembar demi selembar dan taburi kain dengan kapur barus. Mengafani jenazah dengan sebaiknya. Cara mengafani jenazah laki-laki. Pertama, bentangkan kain kafan. Kedua, angkat jenazah dalam keadaan tertutup. Ketiga, tutup lubang yang masih mengeluarkan kotoran. Keempat, selimutkan helai yang paling atas sebelah kanan dan kiri, begitu selanjutnya selembar demi selembar. Kelima, ikat dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya. Keenam, jika kain kafan tidak cukup, maka tutupkanlah bagian auratnya terlebih dahulu. Cara mengafani jenazah perempuan. Kafan yang digunakan untuk jenazah perempuan terdiri dari 5 helai. Paling bawah untuk menutupi seluruh badan, kedua untuk kerudung, ketiga untuk baju, keempat untuk pinggang hingga kaki, dan yang kelima yaitu untuk pinggul dan paha. Cara mengafani jenazah perempuan. Pertama, susunlah kain kafan dan angkat jenazah dalam keadaan tertutup. 2. Tutup lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran. 3. Tutup kain pembungkus pada kedua paha. 4. Pakaikan sarungnya. 5. Pakaikan bajunya. 6. Pakaikan penutup kepalanya. 7. Dan pada lembar terakhir ambil dari sisi kanan dan kiri, kemudian digulung. Terakhir yaitu diikat dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya. Pengurusan jenazah selanjutnya yaitu mensolatkan jenazah. Tata cara sholat jenazah. Posisi mayat berada di depan imam. Apabila jenazahnya seorang laki-laki, maka imam sejajar dengan kepala jenazah. Apabila jenazahnya seorang perempuan, maka imam berada sejajar dengan perut atau pusar jenazah. Imam berdiri paling depan diikuti oleh makmum. Jika yang mensolati sedikit, maka diusahakan dibuat 3 baris atau 3 saf. Sholat jenazah dilaksanakan sebanyak 4 kali takbir tanpa sujud dan rukuk. Pertama, niat. Bagi jenazah laki-laki, maka niatnya berbunyi Usalli ala hadzal mayyiti 4 takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Jika jenazahnya seorang perempuan, maka niatnya berbunyi Usalli ala hadhil mayyitati 4 takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian takbir pertama. Setelah melakukan takbir pertama, maka kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian kita melakukan takbir yang kedua. Setelah melakukan takbir yang kedua, maka kita membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Selanjutnya yaitu melakukan takbir yang ketiga.
Setelah melakukan takbir yang ketiga, maka selanjutnya kita membaca doa untuk si mayat. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bima'in wa thaljin wa baradin wa naqqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danasi wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi waqihi fitnata qabri wa azaban nar. Selanjutnya melakukan takbir yang keempat. Dilanjutkan dengan membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kemudian kita melakukan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurusan jenazah selanjutnya yaitu menguburkan jenazah. Dalam menguburkan jenazah, kuburan digali kurang lebih sedalam 2 meter agar tidak dapat dibongkar oleh hewan buas dan jika mayat berbau tidak tercium dari luar. Jenazah dimasukkan ke liang lahat dengan posisi miring ke kanan dan menghadap kiblat. Pada saat meletakkan jenazah, hendaknya membaca bacaan Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Agar tidak mudah terguling, maka bagian depan jenazah dan belakang diganjal dengan tanah. Melepaskan semua tali dari kafan jenazah. Agar jenazah tidak langsung tertindih tanah, maka di atas jenazah diberi kayu atau papan untuk menahan tanah. Mendoakan dan memohonkan ampunan bagi jenazah semasa hidupnya. Sebagai kesimpulan, hendaknya kita semua selalu mengingat kematian yang pasti akan datang menjemput kita, sehingga kita bisa memperbanyak bekal amal menuju ke kehidupan akhirat kelak. Demikianlah materi tentang pengurusan jenazah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.